Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan tugas dari yang sudah kami buat, yang berjudul analisis dan perancangan sistem informasi pada Hotel Marlin. Dulunya, perkenalkan nama saya Muhammad Hilman Asmi Ardabili dengan NIM A12 Saya, 2023 07063. saya Muhammad Hasan Yaditya, NIM A12 2023 07047. Berikut saya akan menjelaskan sejarah Hotel Marlin Pekalongan. Hotel Marlin Pekalongan berdiri sebagai hasil dari kebutuhan yang teridentifikasi pada tahun 2006, ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan rombongan pertamanya mengunjungi kota Pekalongan, Jawa Tengah. Pada saat itu, ketiadaan penginapan yang memadai di kota tersebut menjadi kendala serius bagi kunjungan tersebut. Dalam analisis Pisces, analisis Pisces terdiri dari performance, informasi, ekonomi, kontrol, efisiensi, dan servis. Analisis studi kelayakan terdiri ada 3 macam: kelayakan teknis, kelayakan operasional, dan kelayakan ekonomi. Kebutuhan fungsional ada 7. Pelanggan dapat memilih tipe kamar. 2. Pelanggan dapat melakukan pembayaran dengan metode yang diinginkan. Pelanggan dapat memeriksa check-in di hotel. Pelanggan dapat memeriksa check-out dari hotel. Pelanggan dapat melihat transaksi pemesanan. Pelanggan dapat mengonfirmasi pemesanan yang telah dilakukan. Dapat melihat laporan pemesanan, transaksi, dan pendapatan hotel. Kebutuhan non-fungsional ada operasi dan keamanan, informasi dan kinerja. Berikut adalah gambar FOD pemesanan kamar hotel. Narasi proses pemesanan kamar ada 6 macam. Proses dimulai dari pelanggan hotel memberikan data dan identitas kepada kemudian resepsionis menawarkan jenis kamar dan fasilitas kamar yang ada kepada pelanggan. Jika pelanggan setuju dengan penawaran, maka resepsionis akan membuat bukti pemesanan yang dipilih. Jika pasien tidak setuju, maka resepsionis akan kembali menawarkan pelanggan. Setelah itu, resepsionis membuat 2 bukti pemesanan, yang satu akan diberikan kepada pelanggan, yang satu akan disimpan bagian resepsionis sebagai arsip. Setelah bagian resepsionis memiliki bukti pemesanan, proses selanjutnya membuat laporan pemesanan. Bagian resepsionis membuat 2 laporan pemesanan, yang satu diberikan kepada owner, pemilik hotel, dan yang satu akan disimpan sebagai resepsionis arsip.
Berikut adalah gambar FOD check-in. Narasi proses check-in. Satu, proses dimulai dari pelanggan memberi identitas dan bukti pemesanan di resepsionis. Resepsionis memverifikasi data pelanggan dan mengonfirmasi jika yang akan kembali ke awal dan jika tidak, pelanggan membayar deposit. Proses selanjutnya, pembayaran deposit akan melakukan pelunasan jika bagian resepsionis akan membuat kwitansi, lalu bagian resepsionis akan membuat dua bukti pembayaran deposit, yang satu diserahkan ke pelanggan, yang satu untuk resepsionis sebagai arsip. Jika tidak, bagian resepsionis akan membuat pembayaran deposit dan dokumen pembayaran deposit untuk kemudian dibuatkan laporan check-in. Bagian resepsionis membuat dua laporan check-in, yang satu diserahkan kepada owner pemilik hotel dan yang satu untuk resepsionis sebagai arsip. Berikut adalah gambar FOD check-out. Narasi proses check-out. Satu, proses dimulai dari pelanggan memberikan identitas dan bukti pembayaran deposit kepada resepsionis. Bagian resepsionis memeriksa tagihan layanan akan ada atau tidaknya. Jika tidak, bagian resepsionis membuat bukti tagihan layanan yang akan diberikan kepada pelanggan. Setelah itu, bagian resepsionis membuat bukti pembayaran yang dibuat dua, yang diberikan kepada pelanggan, yang satu untuk resepsionis sebagai arsip. Proses selanjutnya, bagian resepsionis membuat laporan check-out dan membuat laporan check-out. Dua laporan check-out. Yang satu akan diberikan kepada owner atau pemilik dan yang satu akan dipegang bagian resepsionis sebagai arsip. Oke, selanjutnya arti usulan akan saya jelaskan. Berikut adalah eh, usulan FOD pemesanan. Penjelasannya yang pertama itu proses dimulai ketika pelanggan mengisi form pemesanan. Kedua, setelah itu pelanggan memilih kamar yang diinginkan lalu disimpan oleh resepsionis ke dalam database pemesanan. Terus yang ketiga, proses selanjutnya adalah jika sudah melakukan pembayaran maka pelanggan mencetak bukti pembayaran pemesanan kamar dan bukti pembayaran. Terus keempat, pelanggan menyerahkan bukti pembayaran pemesanan kamar dan bukti pembayaran kepada resepsionis pada saat melakukan check-in. Terus kelima, setelah diserahkan, resepsionis langsung memverifikasi data inap yang diinap. Dan proses keenam, setelah itu bagian resepsionis mencetak data laporan pemesanan dan resepsionis mempunyai laporan pemesanan pelanggan. Yang ketujuh, jika pelanggan tidak melakukan bayaran, maka pelanggan kembali untuk mengisi form pemesanan. Itu proses check-in. Saya akan jelaskan ini dari yang pertama itu proses dimulai dari pelanggan melakukan check-in. Jika pelanggan sudah melakukan cek pemesanan, maka bagian resepsionis akan data pelanggan. Dan jika tidak, pelanggan langsung melakukan pembayaran deposit. Resepsionis mengecek apakah pelanggan sudah melakukan pemesanan. Apabila belum, bagian resepsionis mengikuti data pelanggan dan menyimpannya ke dalam database pelanggan. Akan disimpan di sini. Setelah data sudah disimpan oleh bagian resepsionis, maka bagian resepsionis mengecek data kamar. Cek data kamarnya. Apabila masa kamar masih kosong, sorry, bagian kamar resepsionis juga mengecek apakah ada kamar yang masih kosong. Bila kamar penuh, maka bagian resepsionis melakukan pengecekan ulang. Dan apabila terdapat kamar yang masih kosong, maka resepsionis menginformasikan kepada pelanggan. Informasikan kepada pelanggan. Ini, dan jika pelanggan setelah bagian resepsionis menyiapkan kepada pelanggan,
Apakah setuju atau tidak dengan kamar yang sudah ditawarkan tadi? Jika pelanggan itu tidak setuju, pelanggan melakukan pengecekan kembali dan data kamar pada bagian resepsionis. Dan apabila pelanggan setuju, maka pelanggan langsung melakukan pembayaran deposit yang data akan disimpan di dalam database pembayaran. Tentunya bagian resepsionis mengecek melakukan pembayaran melakukan pembayaran dengan lunas. Jika melunasi, maka bagian resepsionis mencetak bukti pembayaran deposit dan bagian resepsionis memberikan bukti bayaran tersebut kepada pelanggan. Terus, dan jika dan jika melakukan pembayaran dengan lunas, maka bagian resepsionis akan menyimpan data check-in ke dalam database check-in. Kemudian bagian resepsionis mencetak laporan check-in dan laporan tersebut juga dua kali atau dua rangkap. Yang satu akan diberikan kepada pemilik dan yang kedua akan jadi berpengaruh jenis sebagai berikut. Itu usulan dokumen dari proses checkout. Saya menjelaskannya. Oke, proses dimulai itu dari pelanggan melakukan cek dan checkout dan bagian seterusnya mengecek data pelanggan dari database pelanggan dan database check-in. Cek database dulu database ini. Selanjutnya, bagian sukses mengecek data tagihan layanan ada apa tidaknya layanan yang telah digunakan. Bila melakukan pembayaran, maka bagian sebenarnya mengikut tagihan layanan dan menyimpan di dalam database pembayaran. Dan ketiga, jika tidak melakukan pelayanan, maka bagian resepsionis langsung mencetak tagihan pembayaran yang dapat datanya diambil dari database check-in dan database pembayaran. Lalu bagian resepsionis membuat tagihan pembayaran yang diberikan kepada pelanggan untuk melakukan pelunasan. Setelah itu, bagian resepsionis cetak di pembayaran yang dilihat datanya dari database pembayaran. Bukti pembayaran sudah tercetak diberikan kepada pelanggan. Bagian resepsionis menyimpan data checkout ke dalam database checkout dan setelah itu cetak laporan checkout yang dibikin dua rangkap. Yang mana yang satu akan dikirimkan kepada pembeli, yang satu akan disimpan sebagai arsip. Next, next diagram. Channel ini inflasi ini biasanya satu yang pertama kan menggunakan memberikan data dirinya kepada sistem dan diproses menghasilkan laporan pelanggan. Mediator dan resepsionis hotel mendapatkan laporan pelanggan dari informasi. Di sini terlihat dari data pelanggan input akan diproses akan menghasilkan laporan pelanggan yang akan dikirimkan ke pemilik dan resepsionis. Resepsionis ini membuat data pemesanan data pelanggan didapatkan dan dihasilkan laporan dan menghasilkan laporan pemasaran dan diproses oleh sistem evaluasi dan kemudian dilaporkan pemesanan diserahkan ke pemilik hotel. Ketika kemudian setelah membuat data check-in dan check-out, kemudian diproses oleh sistem dan kemudian dilaporkan ke pemilik hotel. Selanjutnya, resepsionis membuat data pembayaran deposit dan data tagihan layanan dari kedua data itu akan menghasilkan data total pembayaran. Ketiga data akan diserahkan ke sistem dan akan diproses menjadi sebuah laporan total bayar, tagihan pembayaran deposit, dan kemudian ketika laporan itu diberikan kepada pelanggan. Semangat dan sejarah, saya memasukkan sekat dan proses. Proses ini ada dipecah menjadi tiga. Yang pertama pendataan, pembayaran, dan pembuatan laporan. Pendataan itu dipecah menjadi tiga lagi, yaitu pendataan pelanggan, pendataan pendataan check-in dan check-out. Di pembayarannya dipecah menjadi tiga, pembayaran tagihan layanan, pembayaran total, dan pembayaran deposit. Pembuatan laporan itu dipecah menjadi enam, laporan pelanggan, laporan pemasaran, laporan check-in dan check-out, laporan tagihan layanan, laporan total pembayaran, dan pembayaran deposit. Itu jadi ada level 0, ada tiga proses, ada entitas, ada level 1, ada tiga proses, dua entitas, jadi tetap tidak ya di level 1 ada 3 proses dan 1 entitas saja. Itu satu rangkaiannya adalah ada 6 proses, 2 entitas. Ribet. Kemudian ada kamu sudah pendataan pelanggan dari pendataan pesanan,
kamu sudah pendataan kira check out, kamu sudah bayar taksi layar dan bayar dan pembayaran total, kamu sudah bayar deposit, kamu sudah laporan pelayanan, apa ada bocoran, apa yang check out, kamu sudah laporan tagihan layanan, total laporan total layanan, dan laporan bayar deposit. Lanjut ke di database. Di sini ada 6 pilihan database. Yang pertama, pelanggan. Ini memiliki relasi ke deposit itu one to many. Bayangkan kalau misalnya itu one to many juga. Kalau misalnya kita check-in record ini pun one to one. Record ini memiliki dua relasi. Yang pertama katakan itu one to many. Dan check-in dan record ini memiliki relasi pembayaran itu one to one. Sedangkan tab ini memiliki relasi pembayaran adalah one to one. Ini dasar database yang pertama database database pelanggan atau pemesanan atau check-in dan check-out lalu tagihan. Terus ada tabel untuk bayar atau deposit. Masing memenuhi bagian masing-masing. Jadi ke dasarnya yang sudah kita buat, saya UI user interface yang sudah kita buat. Yang pertama user login. Di user pertama kali itu dihadapkan dengan user login. User login terlebih dahulu. Lalu ada dashboard. Desain UI data pelanggan. Desain info data pelanggan. Desain data pesanan. Desain UI info data pesanan. Desain UI data register checkout. Desain UI input data checkout. Sini di posisi bayarnya ada tiga, yaitu deposit, tagihan layanan, dan pembayaran. Data sendiri juga sama jadi input dan data untuk data input juga. Tagihan layanan ini bisa input juga dan bagian dan laporan dari input tersebut akan misalkan seperti ini. Di pembayaran ini tidak ada inputannya, tetapi kenapa bisa mengajarkan seperti ini? Karena inputannya sudah di deposit dan tagihan layanan. Misalkan seperti ini. Data dan untuk total pembayaran karena total pembayaran ini didapatkan dari membayar deposit dan tagihan layanan. Ini laporan, di sini laporan ada tiga. Laporan pertama di deposit, kedua tagihan layanan, dan pembayaran. Masing-masing laporan ini bisa di print untuk jadi laporan, ini diserahkan ke pemilik ataupun ke pelanggan. Rencana informasi itu dimulai pada bulan Maret sampai September. Bulan Maret ini pada minggu pertama identifikasi kebutuhan, di minggu kedua ketiga itu identifikasi masalah, di minggu keempat itu analisis kebutuhan. Jadi kalau bulan April ada minggu satu ke minggu tiga itu konser dokumen, terus ke minggu keempat bulan April itu konteks juga mau DFD, terus juga lanjut ke bulan Mei, di bulan Mei itu pada minggu ke satu dan dua ketiga itu masih menunjukkan konteks dokumen DFD, keempat itu DFD. Lanjut ke bulan Juni, di bulan Juni ini pada minggu pertama dan minggu ketiga itu sampai minggu ketiga, sorry, pada sampai minggu pertama dan minggu ketiga itu saya juga ikut X. Terus Juni minggu keempat itu pengkoordinatan. Lanjut ke bulan Juli ini full dari minggu pertama ke minggu kelima ini koordinasi. Selanjutnya ke bulan Agustus full juga pada minggu pertama dan minggu ketiga. Dari minggu pertama ke minggu keempat ini ujian Record datang full dari minggu pertama dan sampai minggu keempat ini dilakukan implementasi. Mungkin saja pertanyaan dari kalau kami, kalau ada kurang atau salah perkataan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.